Balik lagi di Main Cantik. Bantuin dong. Udah tahu gue seret lagi. Ulangin, Alen, opening dong. Oke. Balik lagi di Oke semuanya, balik lagi di Main Cantik. Yeay. Kapan Terima lagi kasih. kita minta seorang wasit opening kan? Bener banget lagi. Nanti kita minta wasit, jadi wasit ya. Oh boleh. Iya Saya nggak? akan mau Nanti kita akan ada berdua gitu ya. Games lucu aja sih. Lucu ya? Ya, tidak ada wasitnya dia. Oke. Ngomong-ngomong soal wasit nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang kontroversi yang terjadi selama Liga Champions, keputusan-keputusan wasit yang banyak diprotes gitu ya. Mau tanya dulu deh soal profesi wasit ini, Alen. Boleh cerita nggak sih sama kita, kamu sebagai wanita, apakah karena memang sangat familiar dengan dunia olahraga dari kecil, terus memutuskan untuk, yaudah gue jadi wasit aja deh kalau udah gede gitu, atau memang jalur pendidikan dan juga arah karir kamu memang akhirnya terbentuk ada salah satu momen atau keputusan di saat sudah dewasa? Oke, sebenarnya kalau aku tuh awalnya kan main ya, jadi pemain gitu. Sebenarnya semuanya cuma berawal dari penasaran aku kayak, kok nggak pernah lihat kayaknya wasit cewek ya gitu kan. Terus waktu itu aku ikut turnamen, terus di turnamen itu aku cuma tanya sama wasitnya kayak, Pak wasit tuh boleh cewek nggak sih, kok cowok semua? Terus bapaknya tuh kayak, boleh. Serius, kok saya nggak pernah lihat? Terus dia tanya, kamu mau jadi wasit? Maulah saya Pak. Gitu. Serius? Itu umur berapa? Di umur berapa? Itu SMA. SMA, Itu oke, SMA. oke. Akhirnya, oh ya udah nanti kalau ada kursusnya saya hubungin kamu ya, kata dia gitu. Oh oke. Terus aku inget banget bulan Mei habis ujian nasional, ada kursus wasit. Tapi waktu itu jadi aku awalnya tuh ambilnya kursus wasit futsal dulu. Nah di situ momennya itu, nih ada kursus wasit nih, lu mau ikut nggak di Rangkas Bitung waktu itu? Oh iya mau deh gitu kan. Bayangin ya kayak ini, bayangin ya. Jadi biasanya teman-teman yang ikut ambil kursus wasit itu yang udah sering ngewasitin kayak fun gitu, terus mereka ambil license untuk jenjang karir mereka gitu. Di situ aku yang bener-bener datang dengan nggak tahu apa-apa dari tapi kamu sisi kan wasit. pernah main. Iya sebagai pemain oke, tapi dari sisi wasit kan aku kayak nggak tahu apa-apa. Beda sama rekan-rekan yang lain yang emang udah dari awal tuh sudah sering ngewasitin gitu kan. Bayangin pertama kali aku ambil license itu, untuk niup peluit aja, disuruh niup peluit nih, aku sedot Kak. Karena aku kayak, ini gimana sih cara niup peluit gitu. Ini ada peluitnya, ada peluit coba. Lucu lagi disedot. Coba. Maksudnya coba kakaknya dong. Kan aku udah. Oh bisa, oke. Bisa Gitu kan? Iya. Soalnya udah dikasih tahu tadi ditiup ya, bukan disedot. Oke. Mohon maaf. Di momen itu aku Untuk mengingatkan kamu untuk momen itu, silakan ditiup. aja. Nanti aja, nanti kan jadi wasit. Kalau wasit gimana niup peluitnya? Harus gimana? Tiup beneran ya? Beneran. Coba ya. Gitu. Beda sis, budinya beda sis. Profesional Iya, wasit, bener. budinya lebih bulat ya. Suara peluit itu lebih bulat loh. Kayaknya ini suaranya cepreng tapi itu bulat. Oke, baik. Ini buat kamu sih. Oke, baiklah. Terima kasih. Terus. Iya, jadi benar-benar dari ketidaktahuan yang nggak tahu apa-apa, benar-benar menjajaki dunia yang baru. Terus mungkin karena wasit perempuan itu juga jarang, akhirnya setelah itu kayak kita mendapatkan banyak dukungan ya dari lingkungan wasit itu sendiri, dari Askot, akhirnya didorong untuk ikut di sepak bola, akhirnya ambil license sepak bola, terus dari Askot didorong untuk ikut ke Asprof, akhirnya ikut ke Asprof sampai akhirnya di nasional. Banyak banget dukungan-dukungan dari teman-teman Askot dan Asprof gitu. Nah, ini juga yang aku mungkin akan sampaikan bahwa aku nggak mau nih teman-teman sebenarnya yang pengen jadi wasit itu mungkin banyak ya. Atau mereka nggak tahu aja gitu. Kalau wasit perempuan itu emang ada ya, emang boleh ya. Kayak aku gitu yang nggak tahu gitu. Sebenarnya semoga dengan adanya Sportcast ini teman-teman tuh jadi tahu bahwa boleh banget dan sangat terbuka buat teman-teman yang pengen jadi wasit, terutama wanita, karena kita benar-benar support, apalagi sekarang di bawah Pak Ete ini benar-benar kayak ngedorong banget buat ayo dong kuantitasnya tuh diperbanyak lagi, apalagi wasit perempuan gitu, jadi benar-benar banyak dukungannya gitu. Boleh kasih tahu nggak lisensinya apa, terus berapa lama tuh prosesnya untuk mendapatkan license as wasit gitu?
Oke, kalau sekarang aku udah C1 nasional. Jadi kalau di wasit sendiri, kalau di sepak bola itu ada 3 lisensi kalau untuk di Indonesia ya. Ada C3, C2, dan C1. C3 ini yang basic, yang awal banget. Itu tingkat kota. Jadi boleh memimpin pertandingan yang ada di misalnya antar kecamatan atau apa yang ada di satu kota itu. Nah, dari C3 ini langsung ada C2. C2 ini boleh asosiasi provinsi itu boleh memimpin pertandingan antar kota di dalam satu provinsi. Oke. Terus dari C2 ini ada C1 yang jadi kalau sekarang disebutnya C1C lisensinya. Jadi C1C ini adalah naik tingkatnya lagi, jadi boleh memimpin pertandingan skala nasional gitu. Nah di C1 sendiri itu nanti ada tingkatannya lagi tuh, mana yang boleh wasitin Liga Nusantara, terus EPA, terus mana yang boleh wasitin Liga 2, Liga 1 itu nanti ada tingkatannya lagi gitu. Dan untuk jangka waktunya ya kurang lebih C3 ke C2 kayak 2 tahun, C2 ke C1 juga 2 tahun sih ya, sekitar segitu. Nah, berarti buat awal ambil kepelatihannya itu ada kualifikasi khusus nggak sih? Misalkan kayak aku atau sis tiba-tiba mau jadi wasit, bisa nggak? Apa harus datang dari mana sih gitu? Oke, kalau C3 sendiri sebenarnya nggak terlalu ketat seketat C2 ke C1 itu kan banyak saringannya gitu ya. Untuk C3 tuh kayak semuanya siapa aja boleh ikut asal fisiknya siap, karena yang paling penting di wasit kan selain pengetahuan, law of the game segala macam, fisik ya kan. Jadi kalau sis mau daftar tuh boleh banget. Langsung Ya, langsung open rekrutmen ya. Iya boleh banget. Nah nanti akan tersaring lagi dari C3 ke C2 atau C2 ke C1-nya. Nah wasit sendiri kalau di FIFA, kalau teman-teman wasit yang mau jadi wasit FIFA, justru minimal usianya itu di 25 tahun. Ada minimal usianya. Jadi teman-teman wasit perempuan itu di 25 tahun. Sedangkan kalau misalkan dari kita yang nasional yang C3 itu 16-17 tahun kita udah izinin kok buat ambil license. Why? Kenapa perempuan dibedakan? Apanya nih Kak? Usianya? Sama aja sama laki-laki juga. Sama. Dia tuh kalau di FIFA startnya di sekitar 25 tahun. Cuman bedanya kalau di wasit itu sekarang ya kan semakin maju nih Kak. Jadi ada namanya akademi. Akademi ini yang menampung wasit-wasit muda yang belum memenuhi usia minimal wasit yang harus di FIFA. Nanti mereka bikin nih kayak AFC, mereka punya akademinya wasit dan FIFA juga punya akademinya. Nah nanti selama 2 tahun mungkin mereka akan bener-bener kayak di sekolah di situ. Jadi saat mereka memasuki usianya, mereka udah siap gitu. Menarik ya. Penasaran Sis, gimana sih? Langsung open registrasi nih soalnya. Yang punya C3 berarti ya. Kan? Iya. Aku penasaran, gede nggak bayarannya? Wah. Kalau ditanya gede enggak, aku akan menjawab cukup. Cukup. Nah, yang Masya Allah, cukup tabarakallah itu ya, sih, yang cukup itu biasanya cukup. Mari kita tanya kalau gitu lifestyle kamu seperti apa sih? Bisa dibilang cukup sis? Enggak canda. Cukup, pokoknya cukup lah ya. Cukup lah ya. Untuk beli skincare, walaupun nanti hitam lagi karena di lapangan, tapi iya. cukup. Cukup ya. Yang penting beli sunscreen yang paling utama mungkin ya. SPF-nya mesti tinggi sih. Terus dan harus sering reapply every time. Kamu kayak gitu enggak? Iya aku kayak gitu dan aku pernah ada di fase sebel banget. Kan kita cewek juga pasti pernah ya pengen perawatan biar kayak glowing kayak orang-orang. Nggak ketolong karena emang kayak di lapangan oke, tapi ya tetap kayak orang tanning aja gitu tetap. Iya tapi bagus, gitu. you look good with your tan, kayak cocok ya dengan look dia itu beneran bagus. Ya kalau wasit kayak gitulah intinya. Tapi aku punya pertanyaan, lebih capek jadi pemain atau jadi wasit ya? Kalau boleh jujur lebih capek jadi wasit. Kenapa? Really? Karena wasit ini harus selalu dekat dengan bola, harus mengikuti arah bola. Beda sama pemain. Pemain nih, misalkan dia back gitu ya. Ya udah di gue capek, posisinya. gue long aja ke depan, udah nyampe depan, oke, gue bisa agak santai. Kalau wasit enggak, dia benar-benar 2 kali 4, 5 plus ekstra tambahan waktunya, additional time itu mereka harus selalu fokus dan fisiknya harus selalu on terus, nggak bisa kayak capek nggak mau kesana itu nggak bisa. Kamu ada olahraga rutin nggak yang kamu lakukan yang buat fisik kamu sebagai wasit itu selalu prima? Oh kalau teman-teman di bukan cuma aku tapi teman-teman di wasit yang rutin dan harus kita lakuin kayak almost setiap hari itu lari.
lari. Cuman kan lari itu ada programnya, ada mungkin long run, ada mungkin kayaknya kita perlu kecepatan. Jadi programnya kayak sprint itu kayak sebenarnya wasit itu tuh ada programnya. Jadi waktu aku bener-bener full time di wasit, sebenarnya kalau wasitinya kan Sabtu, Minggu, kayak seminggu cuman sekali, cuman 2 kali. Tapi kita latihan bener-bener setiap hari. Jadi misalkan Senin pagi lari, sorenya gym. Selasa pagi lari, sorenya berenang. Wow. Rabu pagi lari aja. Ada kayak gitu. Jadi Ada jadwal, ada programnya ya. Setiap hari. Itu dari komite wasitnya diharuskan atau dari? Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman wasit ini kan ada di bawah naungan Askot dan Asprof. Nah teman-teman dari Askot, Asprof ini biasanya mereka ngadain latihan bareng gitu loh. Gitu. Jadi kan setiap tahun kan ada tesnya. Nah buat mencapai tes ini, jadi kita benar-benar sama-sama. Ayo deh kita latihan program bareng gitu. Biasanya kalau ada temennya kan lebih semangat kita ya. Jadi kayak mau bolos, tapi dia datang gitu kan, jadi kayak lebih ada motivasinya aja sih. Oke, Gitu. ini kan emang tugas wasit itu yang berat ya, selain harus selalu dekat sama bola, harus ngerti juga posisi dan segala macam. Untungnya memang ada VAR gitu ya. Tapi nanti kita akan tanyakan juga sama Alen mengenai keputusan-keputusan kontroversi yang mungkin masih di tanda kutip karena namanya keputusan wasit kan pasti ada pro and cons-nya kan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Mungkin ada beberapa keputusan di Liga Champions yang menurut kita sebagai fans yang tidak berada di sana, ini kontroversi, tapi mungkin di sana berbeda hasilnya. Oke, anyway, we'll be right back.